Berjumpa kembali dalam Kalam, dan pada malam hari ini kalamnya agak sedikit spesial karena saya tidak akan bicara seorang diri. Saya akan mengajak seorang sahabat saya dari Jakarta. Dia adalah sahabat yang kalau saya ke Jakarta, saya kemungkinan besar akan mengunjungi dia untuk sekedar berbagi cerita dan bertanya-tanya tentang kabar, dan yang penting biasanya diajakin kuliner oleh sahabat saya ini sampai tengah malam juga. Nah, siapa dia dan apa yang akan kami berdua bahas, nanti kita akan sama-sama mendengarkannya dalam Kalam. Maka dari itu, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami menikmati Kalam, walaupun saat ini kami hanya bisa menikmati Kalam secara online. Sekalipun saat ini jarak memisahkan kami, namun kami mengimani, kami menghayati bahwa kasih Tuhan senantiasa menguatkan persekutuan kami sebagai saudara seiman. Kami bahkan percaya melalui Kalam ini, iman kami tetap dirawat, iman kami tetap bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Juga pada saat hari ini kami mendengarkan sharing, kami mendengarkan kesaksian dari seorang sahabat yang berjuang di tengah-tengah masa pandemi ini. Perjuangan yang tidak mudah namun mampu untuk dilewati bersama dengan Kristus Sang Pemilik kehidupan. Dan melalui Kalam ini kami mengimani kami akan mendapatkan berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Ya, langsung aja saya panggilkan teman saya, sahabat saya. Saya biasanya panggilnya Ocha. Nama lengkapnya nanti biar dia yang langsung akan memperkenalkan kepada kita semua. Ya, Ocha boleh ya disapa jemaat-jemaat yang ada di GKI Marta Direja. Halo semua. Boleh dong kenalin namanya siapa, usahanya apa, usia, jenis usahanya bergerak di bidang apa. Boleh dong sharing sama kita. Oke, nama saya Rosalia Christina, biasa dipanggil Rosa, Ocha juga bisa. Terus usia saya sekarang 26 tahun, saya tempat tinggalnya di Jakarta. Terus kebetulan usaha saya juga berjalannya di Jakarta sekarang. Untuk usaha saya bergeraknya di bidang beverage ya, jadi basisnya online. Tapi produknya lebih ke minuman. Minumannya itu dalam bentuk teh. Dan teh itu fungsinya, teh yang aku jual ini fungsinya untuk lebih ke detox, untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan kesehatan konsumennya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi produk yang kamu jual ini memang bukan produk kebutuhan pokok manusia ya? Iya, sebetulnya ini lebih ke kayak suplemen ya, jadi itu lebih pelengkap untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Oke, nah kita langsung aja bertanya-tanya sama Rosa tentang pergumulannya sebagai seorang pengusaha muda di masa pandemi ini gitu. Karena apa? Aku tadi penasaran nih, kan Rosa udah sampein ke kita semua kalau usahanya ini bukan kebutuhan pokok. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini nih, orang yang justru akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan pokok karena memang sekarang ekonomi sedang susah. Nah, kira-kira di tengah-tengah situasi seperti ini usahamu menurun banget gak sih waktu pandemi ini? Kalau menurut kemarin waktu di Jakarta ini kan mulai masuk COVID itu sekitar awal Maret ya, akhir Februari seperti itu. Nah, di Maret itu tuh berasa banget sih dampaknya. Jadi untuk omset penjualan juga menurun sekitar 70-80% di bulan Maret itu khususnya. Jadi memang kita sadar karena kalau produk ini kan tersier dan semua orang sekarang kebutuhannya beralih gitu. Apalagi waktu di bulan Maret itu kan banyak panic buying ya. Jadi orang-orang lebih mengutamakan untuk beli kebutuhan pokok, untuk beli masker, vitamin dan lain sebagainya. Jadi memang di bulan Maret itu terasa banget kalau omsetnya menurun kayak gitu. Wow, turunnya sampai 70 sampai 80% itu bukan turun yang main-main ya. Iya. Nah,
Terus kalau sekarang udah bisa bangkit lagi belum nih, Cak? Kalau untuk bulan ini itu puji Tuhan udah kembali stabil ya. Itu perlahan sih memang dari bulan Maret untuk itu drop banget, di bulan April udah mulai meningkat tapi masih sedikit, di bulan Mei mulai meningkat dan sekarang sih udah kembali stabil. Syukur banget ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi yang sangat menyeramkan ini, ternyata Rosa bisa bangkit kembali, bisa membangkitkan usahanya kembali. Nah, kira-kira tipsnya nih, karena apa? Sebagai pengusaha yang masih muda, Bapak Ibu, dan pasti Rosa punya tantangan, terlebih Rosa ini hidupnya di kota besar yaitu Jakarta, di mana persaingan sangat-sangat ketat. Nah, apa sih kuncinya, Cak, bisa bangkit kembali di tengah-tengah pandemi yang begitu keruh, begitu menyeramkan ini, apalagi untuk ekonomi gitu? Apa sih kuncinya? Kalau bisa bangkit kembali itu sebenarnya yang pertama tetap pertolongan Tuhan ya, nggak mungkin aku bisa lakuin ini sendiri. Tapi yang kedua juga kita butuh hikmat sih untuk mengelola bisnis itu. Jadi apa yang saya dan tim saya lakukan adalah melakukan inovasi. Jadi untuk pada awalnya kan memang teh saya kan cuman berfungsi untuk detox dan membantu membuang racun dalam tubuh, seperti itu. Fokusnya ke situ. Nah, tapi kan kita lihat ada kebutuhan lain nih setelah ada pandemi kemarin. Ternyata orang-orang beralih mencari sesuatu yang dapat meningkatkan sistem imun tubuhnya. Bisa membantu membuat dia tuh gak gampang sakit, gak gampang flu kayak gitu. Nah, jadi kemarin tim saya dan saya memutuskan untuk mengeluarkan produk baru. Produk baru itu sendiri tuh racikan yang di dalamnya banyak bahan-bahan natural seperti jahe, temulawak, dan lain-lain. Bahan yang natural yang tapi bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi kita lihat memang kebutuhan pasar seperti itu, dan kita juga ingin menawarkan produk yang nggak cuma keuntungan aja, profit aja yang jadi tujuan utamanya, tapi juga menolong orang, memberi sesuatu yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi kemarin kita mengeluarkan inovasi baru, kita mengeluarkan produk baru. Nah, itu puji Tuhannya bisa membantu kita untuk kembali seperti sebelumnya ya keadaannya. Jadi memang perlahan tapi pasti gitu bisa kembali lagi untuk salesnya gitu. Oke, terima kasih. Nah, jadi saudara-saudara, kata kuncinya yang pertama ada di inovasi. Nah, inilah yang menjadi spiritualitas seorang pengusaha Kristen. Tidak meratapi keadaan terus-menerus, tetapi justru menjadikan situasi yang murung, menjadikan situasi yang menyeramkan ini sebagai kesempatan untuk berinovasi. Dan memang itu spirit yang harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh para pengusaha Kristen. Nah, Cak, tadi kan kamu udah sampein tuh kalau merosotnya tuh udah bisa sampai 70-80% ya. Itu kan bukan merosot yang main-main, dan juga kamu untuk inovasi ini kan juga butuh modal juga. Nah, kepikiran nggak sih salah satu cara untuk bertahan di tengah situasi pandemi ini, yaitu dengan cara merumahkan para karyawannya kamu? Mengingat beberapa perusahaan juga sampai banyak yang merumahkan karyawannya loh. Nah, itu kamu pernah nggak sih kepikiran untuk merumahkan karyawanmu sebagai alternatif untuk kamu bisa bertahan dan bangkit dari pandemi ini? Kalau sampai saat ini saya sih belum pernah kepikiran untuk merumahkan atau memberhentikan atau PHK karyawan saya. Karena yang saya pikirkan adalah kalau misalnya orang-orang yang di seperti kita aja kena dampaknya dari pandemi ini, apalagi mereka gitu. Kalau misalnya kita putuskan untuk merumahkan mereka, apa jadinya mereka? Jadi kayak kalau misalnya dari kemarin awal-awal pandemi barang-barang jadi serba mahal. Mereka juga mau sehat pastinya, tapi beli vitamin tidak memungkinkan karena harganya udah berkali-kali lipat. Beli masker juga udah susah banget. Nah, apa jadinya kalau kita berhentikan juga gitu? Jadi yang
yang aku pikirkan untuk bertahan waktu itu bukan itu sih, bukan untuk merumahkan mereka. Justru gimana caranya, yang terpenting itu adalah menjaga kesehatan mental mereka, gimana mereka tetap semangat di saat-saat seperti itu. Nah, jadi kemarin ada beberapa aktivitas yang kita lakuin juga untuk, kan memang kemarin kondisinya agak sepi ya, jadi mereka sendiri juga lumayan punya waktu senggang nih ketika jam kantor. Nah, jadi yang beberapa hal yang kita lakukan, kita bagi-bagi masker, kita bagi-bagi free hand sanitizer ke orang-orang. Terus juga karena usaha saya kan basisnya online, jadi ada lumayan banyak seperti supir Grab, supir Gojek yang datang untuk pick up orderan. Nah, itu kita juga bagi-bagi box makanan ke mereka. Nah, karena justru di saat-saat seperti ini menurut saya adalah waktu yang paling tepat untuk kita tuh membantu sesama kita. Karena di masa-masa sulit ini, saya sendiri pribadi percaya kalau kita menabur di saat seperti ini adalah taburan kita yang paling subur. Mungkin yang aku dan tim aku lakukan bukan hal-hal yang terlalu besar seperti donasi ratusan juta gitu, enggak. Kita hanya lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tapi saya percaya apa yang kita lakukan untuk sesama kita yang paling hina, kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kemarin memang kita banyak melakukan aktivitas seperti itu di saat-saat seperti kemarin, bukan fokusnya untuk gimana caranya mengembalikan keuntungan kita kayak gitu. Kita coba mengajak juga tim saya bersama untuk bisa memikirkan orang lain juga seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu dan juga teman-teman. Tadi Ocha sampaikan kalau waktu yang susah seperti ini, waktu-waktu yang paling berat seperti ini justru kesempatan yang paling baik untuk kita bisa membagikan berkat Tuhan ya, gitu ya. Nah, dan juga tadi saya teringat Ocha juga memikirkan kembali bahwa setiap hal yang Ocha lakukan itu Ocha lakukan buat Tuhan. Saya jadi teringat nih, saudara-saudara, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Bisa dibuka di rumah kita masing-masing, yang intinya berbunyi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dan di tengah-tengah situasi yang berat seperti ini, apa sih yang saat itu pergumulan paling berat dirasakan oleh Ocha sebagai pengusaha? Kalau pergumulan paling berat itu sebenarnya saya memikirkan gimana caranya karyawan saya itu tetap tidak di bawah tekanan gitu, kerja dalam kondisi seperti itu. Karena saya yakin di luar kantor pun, di luar pekerjaan pun mereka sudah punya cukup banyak tekanan karena kondisi pandemi ini. Jadi saya mengupayakan bagaimanapun caranya mereka tetap bisa enjoy kerja di sini. Nah, seperti kemarin kita lakukan beberapa aktivitas yang seperti yoga bareng kayak gitu. Kita satu tim bareng-bareng. Kita bukan yang gimana sih, kita cuman nyalain YouTube. Kita cari channel yoga, terus kita olahraga bareng kayak gitu. Terus nanti ada satu hari yang kita memang luangin untuk kita tuh masak bersama. Terus habis masak kita bisa makan bersama kayak gitu. Jadi yang aku utamakan sekarang adalah pada masa-masa itu ya, terutama pada masa-masa kita down-downnya itu justru membuat mereka tuh tetap semangat kerja. Karena sebenarnya bukan hanya mereka yang butuh dukungan dari kita, tapi kita pun tuh butuh support mereka. Jadi dan karyawan tuh tahu kok kalau misal pemimpinnya tuh mulai down, mulai nyerah, mulai udah putus asa tuh mereka tuh tahu, dan itu akan mempengaruhi performa mereka. Tapi kalau misal mereka bisa lihat, oh leader mereka tuh masih nggak nyerah kok dalam kondisi seperti ini, kita bisa bangkit lagi. Mereka pun juga menunjukkan performa yang baik gitu. Wow, di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara-saudara, justru pergumulan dari Rosa ini bukanlah soal pergumulan materi, ya, tapi pergumulan soal
membuat para karyawannya tetap memiliki kesehatan mental yang baik. Dan ini jarang banget loh Cak dilakukan oleh orang-orang, karena saat ini fokus orang-orang lebih kepada materi. Tapi aku jadi dapat inspirasi baru nih malam hari ini ketika ngobrol sama kamu, yaitu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental karyawan itu perlu banget buat menunjang kinerja di perusahaan. Nah, thank you banget buat tips-tipsnya, thank you banget buat kesaksiannya, thank you banget buat berbagi pergumulannya. Bahkan pergumulan yang paling berat yang kamu alami ternyata bukan pergumulan untuk dirimu sendiri, tetapi justru pergumulan untuk karyawanmu. Kebetulan jam mereka pulang kerja juga, jadi kalau misal ada yang mau diceritakan dari pihak mereka, bisa denger langsung cerita mereka. Coba aku panggil salah satu dari mereka ya. Salah 3 juga boleh deh. Ayo, silakan. Didatengin karyawannya langsung nih. Iya. Hai. Ini dia Emil, dia adminnya TikToksindo. Wow. Dia yang orang gudang, orang packing serba bisa deh pokoknya dia. Amin. Kenapa Mbak? Jadi gini, salam kenal. Emil namanya. Buat karyawan-karyawannya Ocha, mau nanya nih, boleh. Kalian ketika di masa-masa pandemi awal itu kan ada banyak berita yang beredar kalau banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, ya bahasa kasarnya PHK gitu ya. Nah, kalian takut gak sih bakal kena PHK gitu ya? Apalagi pemimpin kalian ini masih muda. Pemimpin kalau masih muda itu kan biasanya yang dipikir masih dirinya sendiri, duit. Habis itu ya yang penting nggak mau ribet lah. Kalian nggak takut nih? Oh, kalau misalkan dari pribadi diri sendiri sih, ya syukurnya di sini nggak bikin karyawannya jadi panik. Pertama, yang kedua dari kami bertiga pun selaku karyawan nggak takut kalau misalkan ada misalkan tiba-tiba diberhentikan secara sepihak, karena di sini pun bekerjanya kami udah tahu aturan dan perusahaan di sini tuh peraturannya apabila memang pekerja kita bagus dan udah berjalan selama 3 bulan itu tidak ada kontrak seperti itu, jadi langsung dianggap karyawan tetap. Jadi ya dari kami bertiga nggak ada yang rasa takut di PHK atau gaji tidak dibayarkan, karena selama pekerjaan yang kami kerjakan itu lurus dan itu baik-baik aja, ya apapun yang menurut hak kami ya akan diturunkan sama bos kami gitu sih. Jadi nggak ada yang bikin panik. Iya. Dan syukurnya lancar-lancar terus. Kamu ngomong kayak gitu nggak di bawah tekanan kan? Enggak kok. Enggak Ya? lah, ini kan bener-bener pure gitu, karena udah ngerasain kan gitu dari pas awal pandemi sampai terakhir kemarin Lebaran masih pandemi, jadi ya bener-bener pure apa yang kita rasain, apa yang bener-bener kita alamin di sini. Susahnya pulang, terus harus pulang malam, kerja deadline. Ya bos mengerti apa yang harusnya dikasih sebagai hak kami, ya dia kasih. Dia perjuangkan hak kami gitu, sesulit apapun itu. Jadi kalau misalkan dibilang di sini tuh ditekan, enggak. Justru di sini dibikin bahagia, dibikin senang, kayak gitu. Habis ini jangan lupa minta kenaikan gaji. Kenaikan bonus kayaknya. Ini nggak dalam rangka nyogok juga lah ya. Enggak lah. Nah, kira-kira apa aja sih yang dilakuin di perusahaan tempatmu bekerja untuk membuat kalian itu tetap berada dalam kondisi mental yang baik? Biasanya kalau misalkan seminggu sekali itu ada cooking day biasanya. Terus pertama-pertama pandemi itu memang kami panik karena mungkin umur segini tuh masih mikirin nanti nggak bisa keluar, nanti nggak bisa main, nggak bisa hangout segala macam dipikirin. Dan akhirnya dari situ terutama untuk Mbak Rosa sendiri ngadainnya tuh bener-bener yang bikin kita jadi fresh, kayak yoga, terus senam, terus dengerin musik atau tuker-tuker pikiran, kayak bikin-bikin games gitu. Terakhir kemarin setelah sebelum pandemi selesai tuh kita diajakin cooking day. Nah itu menurut saya ya lumayan sih, memang nggak terlalu banyak buang waktu tapi bisa bikin kita fresh sebelum kita mulai kerja gitu. Jadi sebelum mumet udah dikasih fresh duluan kan. Kalau cooking tuh biasanya memang berantakan ya, terus banyak buang waktu. Tapi syukurnya ya memang buang waktu dapat hasil, sebelum makan ya udah seneng duluan gitu. Ngumpul-ngumpul bareng, ngobrol bareng.
gitu. Jadi perusahaan tempatmu bekerja ini betul-betul bikin kamu nyaman dan kayak di rumah dan keluarga sendiri gitu ya? Ya pertama sih waktu masuk enggak, tapi kesini ya syukurnya seperti rumah sendiri yang sudah menampung saya sekian lama, menjadi tempat keluh kesah. Ya beruntung bisa bekerja di sini, kayak gitu sih. Oke, nah terima kasih ya sharingnya Kak. Ya. Menginspirasi sekali juga untuk kita para karyawan juga. Kita bisa belajar dari kakak satu ini, bagaimana dia juga turut memperjuangkan perusahaan tempat dia bekerja, karena kesejahteraan perusahaannya juga merupakan kesejahteraannya dia juga. Makasih ya Kak untuk sharing-sharingnya. Ya sama-sama Kak. Semoga Dah. kapan-kapan bisa ketemu langsung. Amin. Makasih. Ya dah Mbak, dah pulang ya. Pulang. Ya, saudara-saudara, itu ternyata ada kesaksian dan sharing dari karyawan-karyawan yang di luar dugaan saya juga. Ternyata sharingnya justru menginspirasi kita ya. Jika kita bisa memperlakukan sesama kita dengan sangat baik, dan apalagi kita melakukannya secara tulus, maka mereka pun akan dapat merasakan ketulusan kita. Mereka juga bahkan yang akan berjuang juga bersama dengan kita. Dan saya jadi teringat di buku yang pernah saya baca tentang spiritualitas kewirausahaan, bahwa inilah spiritualitas pengusaha Kristen, di mana antara pengusaha, pemilik perusahaan dan juga karyawan ini relasinya adalah relasi yang setara, saling membangun, saling mensupport dan saling membagikan potensi mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena semua sama. Pemimpin perusahaan tidak akan bisa mengerjakan dan memajukan usahanya sendiri tanpa karyawan. Karyawan pun bisa mendapatkan penghidupan dari pemilik perusahaan. Ya, sebuah kerjasama yang sangat bersinergi. Dan sharing dari Rosa malam ini semoga menginspirasi kita para pengusaha, bisa menginspirasi juga karyawan-karyawan yang juga bekerja di sebuah perusahaan. Rosa, thank you ya buat sharing-sharingnya. Iya, sama-sama. Thank you. Besok kapan-kapan kalau aku ke Jakarta, jangan lupa diajak ke tempat usahanya ya. Oh iya, siap. Jangan Nanti lupa. keliling-keliling. Ya. Keliling. Oke. Sekalian makan ya. Kuliner Oke. malam-malam lagi ya. Nanti masakin lodeh ya, sip. Nah itu lodeh, tahu banget sih kesukaan. Ya Bapak Ibu, dia tahu banget kesukaan saya, yaitu lodeh sama tempe sama sambal terasi mentah. Oke. Sip. Thank you ya Rosa. Ya, thank you. Salam buat karyawan di sana, sukses terus, God bless, dan Tuhan berkati perjuangan perusahaanmu ya. Ya, sama-sama. Nah, demikian Bapak Ibu kalam pada hari ini. Kita bisa bersama-sama merefleksikan sebuah pengalaman iman dari seorang pengusaha yang masih muda, di mana dia berjuang di tengah-tengah kesulitannya, namun dia tidak menyerah, melainkan terus mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya, mengembangkan berbagai karunia Tuhan yang ada di dalam dirinya untuk bisa beradaptasi dan bahkan berjuang di tengah-tengah kesulitan ini. Bahkan orang Kristen bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi spirit orang Kristen adalah berjuang untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Demikian kalam pada malam hari ini. Saya mengimani dan saya menghayati bahwa kalam hari ini menjadi berkat untuk pertumbuhan iman kita. Mari kita bersama berdoa. Kalam pada malam hari ini sungguh memberkati kami dan sungguh menyegarkan iman kami. Bahkan kami juga belajar, kami diingatkan ketika kami di masa-masa sulit, ada banyak orang-orang yang juga membutuhkan pertolongan dan juga bantuan dari kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, namun kami juga mempedulikan dan juga memikirkan orang lain sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kami. Ketika kami memikirkan kehidupan orang lain, itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami berbagai karunia dan talenta, sehingga kami mampu untuk beradaptasi di berbagai situasi dan kondisi.
Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami di tangan pemeliharaan Tuhan. Amin.